bahwa kehadiran teknologi akan semakin kuat ya, sehingga kita harus memanfaatkan teknologi itu bukan sebagai lawan tapi sebagai kawan, jadi sebagai pemberdaya, penguat kita. Tapi juga kita jangan sampai kemudian menjadikan teknologi itu segalanya. Kalau saya pernah ke Silicon Valley, ke pusatnya Google dan para ahli-ahli teknologi informasi. Di sana itu sekolah-sekolah dasar terutama, itu kalau kita masuk ke sekolah dasar di sana malah terkaget-kaget. Tidak ada satupun komputer di dalam kelas. Jadi teknologi itu bukan segalanya. Jadi kalau kita melihat di sana tuh sekolah yang paling mahal itu justru di dalamnya tidak ada komputer. Tapi anak-anak bermain dengan tanah, anak-anak bermain dengan alam, anak-anak bermain dengan lingkungan. Jadi itulah pendidikan itu jangan kemudian seolah-olah teknologi itu adalah sesuatu yang menggantikan guru. Jadi teknologi itu memperkuat guru untuk bisa berbagi, bahkan kolaborasi antar sekolah itu sangat mungkin. Saya masih ingat ya, kira-kira 2000 Gerhana Matahari 2008 nggak salah. Itu saya buat program, itu anak-anak SD di Indonesia dengan anak SD di Jepang. Waktu Gerhana Matahari 2009 Mbak ya, itu berkolaborasi. Jadi karena waktu itu gerhana melewati Jepang, kemudian gerhana matahari melewati Jepang, kemudian anak-anak SD dari sini dan dari sana bersama-sama menyaksikan gerhana matahari tadi, kemudian bertukar cerita, membuat gambar dan sebagainya. Jadi kolaborasi itu dimungkinkan dengan teknologi. Anak-anak kita bisa bertemu dengan teman-temannya di Malaysia, bertemu dengan teman-temannya di Australia tanpa harus naik pesawat. Nah, hal semacam ini bisa kita lakukan, kolaborasi bersama-sama, mengenalkan alam, mengenalkan lingkungan. Jadi teknologi itu hadir untuk memperkuat dan memperkaya cara-cara pembelajaran, tapi tidak menggantikan guru. Nah, 5 tahun, 10 tahun ke depan, guru harus hadir tadi, guru yang hadir dengan hatinya, guru yang hadir dengan sebagai pendidik ya, sebagai pendidik, bukan sebagai pengajar. Kalau kita melihat hasil PISA tadi, slide-nya tadi saya ambil salah ya. Ada satu slide yang sangat penting tapi tadi malah tidak saya tayangkan. Kalau kita melihat pembelajaran saat ini kan basisnya adalah mata pelajaran sejarah, matematika, bahasa Indonesia, silo-silo. Padahal dunia nyata itu komprehensif. Ketika kita menghadapi kemacetan lalu lintas lah misalnya, itu di situ tidak hanya masalah lalu lintas, tapi masalah budaya, masalah ekonomi, segala macam itu saling bertemu. Nah, itu yang kita kenal dengan kompetensi. Menyelesaikan masalah itu tidak pernah masalah itu seperti di dalam soal-soal di dalam kelas. Soal-soal di dalam kelas, kalau pelajaran bahasa Indonesia ya soalnya bahasa Indonesia. Pelajaran matematika soalnya ya berhitung gitu. Tapi soal nyata di dunia ini tidak pernah seperti itu. Nah, ini harus kita biasakan, membangun kompetensi, itu yang kita sebut dengan kompetensi. Nah, kalau kita berbicara misalnya PISA ya, itu yang diukur adalah kompetensi, capaian dari anak-anak kalau belajar matematika, belajar membaca, belajar ini itu bisa apa sih menyelesaikan masalahnya. Nah, itu yang harus kita bangun. Jadi guru ke depan harus punya frame yang kuat, yang luas. Kolaborasi antar kelas harus tinggi, antar mata pelajaran harus tinggi, proyek-proyek antar mata pelajaran itu harus tinggi, supaya kompetensi anak ini terbangun. Jadi menyelesaikan masalah itu, merumuskan masalah itu adalah kompetensi yang harus kita bangun, bukan menjawab soalnya. Menjawab soal itu ada di dalam kelas, tapi di dalam dunia nyata itu merumuskan masalahnya dan menjawab masalah tersebut. Nah, itu hanya bisa terbangun kalau anak ini kita bangun melalui kolaborasi, melalui kerjasama antar mata pelajaran tadi. Itu yang mungkin perlu kita bangun bersama. Nah, Mas Menteri kan sudah mendorong untuk adanya uji kompetensi minimum ya, UKM. Nah, itu kalau dulu waktu saya masih di Pusat Pendidikan itu dengan asesmen aksi, asesmen kompetensi siswa Indonesia, itu mengukur capaian yang komprehensif. Jadi kompetensi, literasinya yang diukur, bukan mata pelajarannya, tapi literasinya. Nah, jadi harusnya pengukuran itu ada dua dimensi. Dimensi kompetensinya ke sana yang komprehensif lintas mata pelajaran, dan yang vertikal yang
narrow ini yang dimensi keduanya itu adalah dimensi mata pelajaran. Ini dua-duanya harus kita ukur supaya anak-anak itu terpacu dan kita mengetahui sampai di mana anak kita kompetensinya. Jadi saya ingatkan bahwa dunia yang dihadapi oleh anak-anak kita ke depan itu kita pun belum mengetahui, sehingga yang harus mereka kita kembangkan kemampuannya itu adalah tadi kompleks problem solving. Kompleks problem solving dimulai dari merumuskan masalah. Nah, coba kamu lihat itu kalau di halaman sekolah kita itu kotor tuh masalahnya sebetulnya di mana ya? Oh, Bu, itu ternyata sampahnya banyak daun. Oh, baik. Kenapa kok banyak sampah daun? Oh, itu karena pohon ini daunnya gugur. Kenapa daunnya gugur? Nah, jadi itu merumuskan masalah, jadi mencari akar masalahnya. Oh, ternyata di sini juga banyak, saya amati di tempat sampah itu banyak kertas-kertas, Bu, dan seterusnya. Jadi merumuskan masalah, mencari solusi. Gimana supaya kita tidak nyampah? Oh, kita nggak usah pakai kertas, Bu, sekarang pakai iPad misalnya. Jadi itu membangun kompetensi yang tidak akan lekang dimakan waktu, yaitu kemampuan problem solving, critical thinking, kreativitas, itu tidak akan lekang dimakan waktu. Tadi saya sampaikan dengan sangat jelas ya, jadi pendidikan itu pada dasarnya adalah membangun nilai dan perilaku, nilai yang kemudian diwujudkan di dalam perilaku. Ini yang sangat penting. Jadi mulai dari mengamati ya kalau kita menggunakan teori paling sederhana dari Ki Hajar Dewantara ya, jadi mulai dari niteni, niroke, nambahi itu prinsip yang paling simpel dan menurut saya itulah yang harus kita lakukan. Jadi mulai anak-anak itu menyadari tentang bagaimana dampak dari kalau kita nyampah itu ternyata dampaknya sangat panjang. Ketika sampah DKI tidak bisa dibuang di Bantar Gebang itu bagaimana DKI mati, sampahnya tidak ada yang ngopain. Nah, anak menyadari itu kemudian menjadi perilaku. Berperilaku hidup bersih, berperilaku hidup sehat, berperilaku hidup tidak nyampah, berperilaku hidup yang hemat, berperilaku hidup yang circular economy. Jadi mulai dengan membangun nilai-nilai dan mewujudkan nilai-nilai tadi dalam perilaku. Itu adalah kunci untuk memberhasilkan SDGs tadi. Nah, supaya perilaku itu terbentuk, maka lingkungan sekolah juga harus merefleksi itu. Ketika anak-anak keluar dari ruangan, kalau kelas itu ber-AC, AC-nya matikan, lampunya dimatikan karena tidak ada orang di dalam kelas. Oh, ini di siang hari terang, tidak usah pakai lampu, lampunya dimatikan, jendelanya dibuka, udaranya segar masuk. Kesadaran itu kita bangun dari awal. Gunakan air, oh itu kerannya belum kamu tutup. Sadar setiap tetes air itu berharga sekali ketika kekeringan terjadi. Jadi membangun kesadaran itu menjadi pola hidup, menjadi perilaku. Itu kunci untuk mewujudkan SDGs. Kemudian empati, membangun kepedulian. Saya sangat terimpresi dengan buku-buku teks sekolah dasar di India. Di sana buku-buku pelajaran itu sangat kaya dengan nilai-nilai sosial. Values itu masuk di dalam bacaan-bacaan pelajaran, entah itu pelajaran matematika, entah itu pelajaran bahasa Indonesia, itu nilai-nilai itu terbangun di dalamnya. Cerita tentang keluarga di dalam satu lingkungan kampung, ada keluarga yang kaya, ada yang miskin, saling berbagi dan seterusnya itu ada di situ. Kepedulian ketika temannya sakit, kepedulian tetangganya, kamu sudah sarapan apa belum? Wah, aku kelebihan, aku bawa kue 2, ini kamu tak kasih 1. Itu ada dalam bacaan-bacaan, sehingga membangun empati, membangun kepedulian. Inilah yang menurut saya perlu kita bangun di dalam mewujudkan SDGs tadi. Kepedulian, empati, kemudian diwujudkan dalam perilaku. Misalnya di kelas ada yang tidak masuk. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sih Hasan nggak masuk, kenapa ya? Oh, aku tahu Bu, itu sakit. Siapa yang sudah nengok? Nah, hal semacam itulah yang harus kita bangun ya, kesadaran tentang ini, tentang SDGs tadi dan bagaimana mewujudkannya melalui perilaku yang sederhana, dari membuang sampah, dipisahkan antara sampah
organik dengan yang non-organik. Yang organik bersama-sama kita kompos, yang non-organik kita kumpulkan, kita recycle, kita daur ulang. Oh, kertas-kertas dikumpulkan lagi, bisa dibuat nanti untuk membuat peta dari kertas ditambah air, tambah tepung pati, nanti bisa jadi peta timbul. Nah, semacam itu sangat bisa kita lakukan. Jadi membangun nilai, mewujudkan nilai-nilai tadi dalam perilaku, dan mewujudkan lingkungan sekolah itu sebagai sekolah hijau. Sekolah Adiwiyata itu kan sudah lama berjalan ya, itu saya rasa sangat bagus dan terus kita semangatkan, termasuk kesadaran tentang bencana alam. Jadi anak-anak itu mesti tahu kalau ada gempa apa yang harus dilakukan anak-anak. Oh, sembunyi di bawah meja. Mejanya bisa nggak untuk sembunyi? Ternyata mejanya nggak bisa untuk sembunyi di bawahnya. Kemudian ketika nanti gempa sudah berhenti, berbaris keluar dari ruang kelas. Nah, biasanya semacam itu sederhana, tapi itu harus kita lakukan. Kalau kita lihat contoh yang sangat saya terimpresi ya, anak-anak sekolah di Jepang, saya ngikuti anak-anak SD, TK itu masuk tertib sekali. Sepatu dilepas, ditaruh di rak sepatu, anak-anak masuk ke dalam kelas itu memang di sana tidak pakai alas kaki ya, jadi paling pakai kaos kaki itu masuk. Kemudian menyapu kelasnya masing-masing, menata bersih, kemudian baru duduk masing-masing di tempat duduknya masing-masing. Nah itulah perilaku itu masih sangat dijaga, kemudian menjadi nilai. Saya melihat sekali bagaimana masa Jepang itu sangat-sangat tertib ya, karena memang dari PAUD sudah sangat tertib. Nah itulah yang harus kita bangun pendidikan ke depan. Ya, kalau saya melihatnya Pak Nur Hadi, mungkin SDGs itu kan tujuan gitu ya. Maksudnya tujuan, sebenarnya pada akhirnya tujuannya bisa tercapai atau tidak tercapai tergantung pada sebesar apa sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara untuk mencapai tujuan tersebut, atau bagaimana negara-negara maju misalnya juga bisa mengalokasikan sumber daya tersebut untuk membantu negara berkembang misalnya yang lebih kurang secara pendanaan dan sebagainya gitu. Jadi SDGs-nya sendiri, kalau saya melihatnya lebih seperti mekanisme akuntabilitas juga supaya pemerintah itu sadar kalau ini loh tujuannya gitu. Tapi pada akhirnya implementasi di masing-masing negara seperti apa akan kembali pada kebijakan domestiknya juga gitu. Apa sih sebenarnya kebijakan di level nasional yang pemerintah miliki untuk mendorong misalnya kualitas pendidikan tadi dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan kalau data spesifiknya tentang misalnya kebijakan terkait pendidikan itu agak di luar fokus saya karena fokusnya ke krisis iklim. Cuma secara umum mungkin kalau saya boleh kalau perspektif saya sendiri itu saya ngeliatnya gimana ya, teknologi tadi kayaknya Prof. Nizam atau siapa yang menyebutkan tentang revolusi industri dan bagaimana semuanya berkembang dengan cepat. Sedangkan jadi dunianya ini berkembang dengan sangat cepat gitu, tapi sistem pendidikan formal dengan segala SD, SMP, SMA-nya, kurikulumnya itu kan diubahnya pasti lamban gitu. Jadi se-agile-nya, se-adaptif-adaptifnya sistem formal pun mungkin akan tetap tidak secepat itu bisa diubahnya untuk catch up atau untuk mengejar perubahan-perubahan yang global ini. Sehingga kalau saya termasuk di tim policy Pak Nur Hadi, semangatnya adalah membuka ruang-ruang belajar alternatif yang lebih fleksibel, yang lebih adaptabel, yang lebih bisa menyesuaikan dengan tantangan hari ini itu apa. Jadi misalnya selain tim policy ya saya melihat misalnya kayak Binar Academy atau sekolah-sekolah coding Pak Nur Hadi, karena kalau lewat sekolah formal mungkin kayak belajar coding itu juga bisa ya lama, infrastrukturnya nggak ada, tenaga yang pengajarnya mungkin juga bukan, maksudnya yang masih bisa coding sekarang terbatas yang bisa ngajar dan sebagainya. Jadi mungkin ruang-ruang alternatif itu, kemudian juga pemanfaatan digital teknologi untuk bisa menyebarluaskan proses pendidikan yang lebih utuh atau lebih luas bisa dimanfaatkan. Nah, tapi yang akhirnya tidak bisa digantikan dengan ruang-ruang alternatif itu sebenarnya adalah yang masalah diri tadi itu, yang sebenarnya kalau saya melihatnya sekolah formal itu nggak usah terlalu muluk-muluk dengan substansi, maksudnya dengan substansi misalnya codingnya atau pemahaman tentang lingkungannya, kayak memahami sains lingkungan atau seperti apa, kalau itu di luar misalnya kapasitas
infrastruktur atau kapasitas pengalaman pengajar itu sekunder sebenarnya, karena yang primer sebenarnya adalah membangun jiwa yang diri yang kayak manusia yang peduli, yang berempati gitu. Itu tidak perlu teknologi canggih, nggak perlu semua sekolah punya komputer, nggak perlu semua sekolah punya apa gitu. Tapi kalau kita sudah membangun, disebutnya biasanya growth mindset gitu, kita sudah membangun diri yang punya mindset untuk terus belajar, diri yang tidak puas dengan selalu ingin berkembang gitu, maka selepas dari sekolah kita pun, di daerah manapun kita berada, maka manusia tersebut akan mencoba mencari ilmu dari tempat-tempat lain gitu, tapi dia sudah punya dorongannya, dia sudah punya diri yang memang bisa survive yang bisa bertahan atau bisa belajar dan bisa berhasil di lokasi-lokasi yang berbeda gitu.